ada beberapa poin yang sudah dibicarakan yang memang sengaja dibicarakan di atas. Mohon maaf karena ada hal-hal yang perlu kami sampaikan secara pribadi dengan Pak Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Jeffrey Tatimo. Dan sesuai dengan keinginan utusan daerah untuk dipaparkan nama-nama tersebut, sudah disepakati dan sudah disetujui, dan ada hal-hal yang sudah dibicarakan di atas sudah diselesai. Jadi nanti pada pembicaraan nanti tentang program kerja dan sebagainya itu sudah tidak bicarakan lagi hal tersebut karena sudah selesai. Puji Tuhan. Kita akan bacakan susunan kepengurusan Majelis Besar. Kita akan kembali menggunakan istilah lama sesuai dengan anggaran dasar lama, anggaran rumah tangga lama. Kepengurusan Majelis Besar periode 2020-2025. Setiap nama yang disebut bisa langsung ambil posisi di depan. Dan nanti setelah itu akan diserahkan kepada Pak Ketua kita, Pak Pendeta Jeffrey, dan founder kita, Pak Pendeta Edi Tatimo, dan akan mendoakan kepengurusan yang baru supaya dapat bersinergi, bekerja sama, memajukan pelayan dari pusat sampai di daerah. Untuk pembacaan saya serahkan kepada Wakil Ketua 1 untuk bacakan, Bapak Pendeta Helmedun MTH. Baik, puji Tuhan, Shalom. Atas kerjasama yang baik dari pengurus Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda tingkat nasional dan panitia, bahkan hamba-hamba Tuhan, sehingga lahirlah sebuah keputusan atas kesepakatan bersama juga dari Ketua Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda, dan lahirlah susunan Majelis Pusat Gereja Anugerah Bethesda, Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Saya bacakan. Penasehat Pendeta Henrico Kora. Bisa tepuk tangan. Penasehat Pendeta Octavianus Bana. Ketua Umum Pendeta Jeffrey Tatimo. Sekretaris Umum Pendeta Denny J. Karundeng. Wakil Sekretaris Bapak Handaya Gunawan. Bendahara 1 Bapak Oking Maksudi. Bendahara 2 Bapak Riki Tatimu. Pengembalaan dan Organisasi Pendeta Sabar Sidauruk. Wakil Pengembalaan dan Organisasi Pengembangan Pendeta Muda Gunawan Haryanto. Wakil Pendeta Reynold Bolung. Misi dan Pendidikan Pendeta Muda Yani Kase. Wakil Pendeta Doni Tatimu. Multimedia dan Publikasi Pendeta Luki M. Kaware. Mengetahui Ketua Umum Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda, Pendeta Jeffrey Tatimo, Sarjana Teologia. Tuhan memberkati. Kiranya nama-nama yang telah dibacakan supaya bisa mengambil bahagian di depan. Selanjutnya kita masuk di dalam doa untuk pelantikan nama-nama tersebut yang akan dilakukan oleh founder GAB bersama dengan Ketua Umum Gereja Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda, dan didampingi oleh
kedua penasehat. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan satu pujian. Melayani, melayani lebih sungguh. Musik. Nama-nama yang sudah dipanggil tadi agar bisa ambil bahagian di depan. Sekali lagi kami mohon kesediaan founder GAB, Bapak Edi Tatimu, Ketua Umum Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda, Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu, dan penasehat Bapak Pendeta Hendrik Okora dan Bapak Pendeta Octavianus Bana untuk ada di depan dan menumpangkan tangan mendoakan serta mentabiskan hamba-hamba Tuhan atau pengurus-pengurus baru dalam organisasi Gereja Anugerah Bethesda tingkat Majelis Besar GAB. Melayani lebih sungguh, dan para hamba-hamba Tuhan yang mau dilantik untuk bisa ambil posisi berlutut. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani. Mari kita semua nyanyikan ini pujian sebagai sebuah ungkapan hati kita kepada Tuhan dan komitmen para hamba-hamba Tuhan yang dipilih, yang ditetapkan oleh majelis besar. Sebuah kepercayaan daripada Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan melayani sebagai pengurus, mengembangkan pelayanan pada organisasi Gereja Anugerah Bethesda periode 2020-2025. Biarlah mereka dapat bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan berharap kepada Allah, bekerja dengan kepemimpinan kuasa Roh Kudus, bekerja dengan sungguh, bekerja dengan penuh sukacita, biar nama Tuhan dipermuliakan. Melayani, silakan melayani pimpinan gereja. Lebih sungguh. Bapak founder GAB, ketua umum dan penasehat, silakan menumpangkan tangan di atas kepala para pelayan, para hadirin, para pendeta, para pejabat, para gembala-gembala jemaat yang ada, para ketua-ketua majelis daerah se-Indonesia dalam kalangan organisasi Gereja Anugerah Bethesda. Kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita menyerah pada kehendak Allah. Haleluya. Sebelum mulai kita habiskan, saya mau baca dua ayat. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita ini teman-teman, ketika Anda dilantik, ini adalah sebuah pengabdian. Fungsi dari otoritas adalah untuk melindungi, ya. Orang yang tidak adil disamakan dengan orang penyembah berhala, orang berzina, banci, dan sebagainya. Karena itu saya berharap teman-teman, beban yang kita dapat ini kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kepada siapa yang
banyak dipercayakan akan lebih banyak dituntut. Kita harus sadar bahwa ketika kita menerima tanggung jawab ini, kita akan dituntut lebih banyak, dan ini adalah pengabdian, semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke, silakan Pak. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai Kristus yang setia berjuang terus selamanya. Saudara-saudara yang ada di bangku masing-masing, saudara boleh angkat tanganmu, diarahkan kepada para pengurus baru yang akan didoakan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Allah yang besar, yang agung dan yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah mengadakan segala sesuatu sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui panitia, melalui orang-orang yang Engkau percayakan di dalam kepengurusan GAP ini Tuhan, sehingga peristiwa hari ini boleh terjadi dengan begitu indah. Tuhan, Engkau lihat di dalam perjalanan pengurusan daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami perlu Tuhan satu tim yang besar sebagai tangan Allah di tengah-tengah gereja Anugerah Bethesda ini untuk melaksanakan pekerjaan-Mu yang kami percaya bukan sesuatu yang sangat mudah atau gampang. Oleh karena itu, Engkau telah taruh di dalam hati daripada pimpinan yang baru akan timnya, pribadi-pribadi yang sudah disebutkan nama-nama mereka, dan saat ini ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati mereka telah bersimpu di bawah kaki-Mu, menyerahkan diri mereka, bersiap diri untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang agung dan yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, sebelum mereka masuk di dalam pelayanan lebih jauh, mereka perlu Engkau jamah, mereka perlu Engkau limpahkan kuasa, mereka perlu Engkau berikan hikmat, supaya mereka dapat bekerja dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan yang suci dan agung itu. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau limpahkan kuasa-Mu di atas mereka, Engkau limpahkan hikmat-Mu, Engkau berikan kepada mereka Tuhan hati seorang hamba untuk dapat melayani dengan segala kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan murni di dalam nama Yesus. Biar berkat-berkat Tuhan ini mengalir di dalam hidup mereka untuk mereka masuk di dalam pelayanan. Berikan mereka kesetiaan yang sungguh, berikan mereka kejujuran Tuhan, kesabaran ekstra, sebab kami percaya apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang dilanda COVID ini Tuhan, orang perlu kesabaran, orang perlu ketekunan, orang perlu Tuhan segala sesuatu yang sudah Engkau beritahukan melalui firman-Mu untuk menjadi bahagian daripada milik mereka. Berikan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Ada perasaan Tuhan di dalam hati mereka yang terbeban untuk melakukan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa dan hamba mau lantik mereka Tuhan
dan pelantikan ini Tuhan akan dilaksanakan oleh ketua umum yang baru. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau berikan kemampuan dan kekuatan sekali lagi kepada mereka semua, dari pimpinan yang paling tinggi sampai pimpinan yang paling terbawah, semua ada di dalam kuasa-Mu, dapat melakukan pekerjaan-Mu dengan setia dan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Oke, hari ini saya Jeffrey Tatimu sebagai Ketua Umum Sinode GAB tahun 2020-2025. Hari ini melantik teman-teman yang ada di sini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami lantik Engkau di dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Allah yang mulai hari ini bekerja di tengah-tengah kalian, sehingga apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu dapat melakukan tugas dengan baik sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat bagi pengurus yang baru. Pengurus yang baru berhadap ke depan supaya peserta sidang bisa menyampaikan salam jabat. Silakan dari wakil-wakil daerah masing-masing untuk bisa maju ke depan memberikan salam jabat kepada ya. Gereja Anugerah Bethesda. Yang tahu lagunya nyanyi lanjut. Oleh kuasa Roh. Bapak Ketua Umum dengan Sekretaris Umum, penasehat dan founder untuk duduk di depan. Rapat ke kanan sedikit lagi, ke kanan lagi sedikit Pak. Iya, biar seimbang. Inilah menteri-menteri kita yang bekerja mendampingi Presiden GAB periode 2020-2025. Iya, Tuhan memberkati. Silakan kita berposisi duduk kembali pada tempat kita masing-masing dan kita lanjutkan sidang kita, dikembalikan kepada pimpinan sidang. Kembali kepada pleno kedua. Tadi sudah dilaksanakan pelantikan Majelis Besar periode 2020-2025. Dengan sendirinya kepengurusan lama, demisioner, dan selesai sudah tugas mereka. Selamat kepada rekan-rekan, selamat kepada Pak Ketua, dan biarlah
rekan-rekan yang sudah dilantik dapat mendukung sepenuhnya Pak Ketua Umum untuk menjalankan tugas, karena jabatan bukan beban, tetapi jabatan adalah kehormatan Tuhan untuk kita melakukan dengan hati yang betul-betul sungguh melayani Tuhan, tanpa pamrih. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, karena setiap kepercayaan Tuhan, ambil hal tersebut dengan rasa tanggung jawab, supaya apa yang kita akan canangkan GAB berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan itu boleh terwujud di tangan-tangan pengurus yang saat ini. Puji Tuhan. Pleno. Sebentar, mohon maaf pimpinan yang terhormat, karena ini sudah kita selesaikan pemilihan susunan badan pengurus dan sudah dilantik, maka kami mohon kalau bisa secepatnya kami badan pengurus daerah untuk mendapatkan itu untuk kami bawa sebelum kami pulang, sehingga ini menjadi dasar dan landasan untuk kami beritakan kepada teman-teman kami bahwa sudah terbentuk badan pengurus baru, dan supaya kita sama-sama bisa mengetahui. Terima kasih. Ya, mungkin ini yang difotokopi dulu ya, pegangan sementara. Nanti ini akan menyusul secara resmi. Nanti saya akan dampingi, saya akan lobby untuk ketemu Dirjen ya, Dirjen. Nanti saya akan dampingi mungkin Pak Jeffrey, Pak Denny sebagai Sekum, saya akan dampingi untuk membawa berkas anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang diperbaiki, dan sambil memperkenalkan, sambil memberi laporan bagaimana kita sudah melaksanakan Munas dan sudah ada susunan baru. Dengan sendirinya susunan baru ini ketika diterima oleh Pak Dirjen, nanti itu akan disebarkan ke daerah-daerah termasuk ke aras kita, di mana Gereja Anugerah Bethesda berada di aras PGPI. Nanti itu akan ada tembusan. Jadi mungkin yang ini dulu yang difotokopi biar tahu kepengurusan sementara ya. Maksudnya ini sudah sesuai, cuman nanti menyusul nanti ada di KOP ya. Dan setelah kita ke Kementerian Agama ya, supaya resmi ya. Jadi kepemimpinan, penunjukan dan sebagainya yang sudah terjadi hari ini secara hukum sah, dan kita akan laporkan kepada Kementerian Agama supaya dicantumkan. Ketika diumumkan GAB sudah langsung ketahuan bahwa ketua umumnya adalah Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu ya. Mungkin seksi panitia akan fotokopi aja ini ya. Oke. Selanjutnya pleno kedua selesai. Pleno ketiga kita akan mulai. Saya tutup pleno kedua ya. Semua oke? Ya. Karena sudah ada pengurusan yang baru, otomatis pimpinan sidang sementara demisioner juga, selesai juga tugasnya. Jadi untuk memimpin sidang pleno ketiga, dalam sidang pleno ketiga itu nanti akan dibahas program kerja ya, yang tadinya akan dipecah di komisi, itu tadi malam keputusan tidak dibicarakan di komisi, dibicarakan di sini. Jadi ada perubahan sedikit. Pleno ketiga di sini mengesahkan hasil rapat. Jadi kita rubah pleno ketiga pembahasan program kerja. Iya, di situ program kerja nanti akan dengar laporan dari MD ya, laporan dari MD dan pemaparan program kerja. Pleno ketiga. Baru di dalam paripurna itu ada pelantikan atau pengesahan kembali kepengurusan, di mana ada beberapa daerah yang perlu dimekarkan menjadi pengurus daerah sendiri supaya lebih ke depan bekerja lebih maksimal. Khususnya Sulawesi Tengah. Selama ini Sulawesi Tengah terikat dengan area yang dipimpin oleh Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan Sulawesi Selatan membawahi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan jumlah pengembalaan
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara itu sudah di atas. Kemarin saya konfirmasi Pendeta Roy, itu Pendeta Roy Penyami kurang lebih ada 5 cabang. Ya, 5 sidang jemaat. Ibu Titi diinformasikan kemarin berapa Ibu Titi? Ada 3. Jadi menurut saya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara memiliki majelis daerah sendiri supaya mereka bisa mengurus administrasi di provinsi mereka, sehingga tidak tergantung dengan Sulawesi Selatan. Ya, jadi Sulawesi Tengah dan begitu juga Jambi. Begitu juga Jambi supaya pengurusan administrasi itu ditangani oleh kepengurusan Jambi. Tinggal ada laporan ke pusat. Oke, jadi dalam pleno ketiga itu kita akan dengar, tetapi pleno ketiga itu akan langsung dipimpin oleh kepengurusan yang baru. Ya, Pak Jeffrey, Pak Denny, dan didampingi oleh bendahara. Karena mungkin akan ada bicara keuangan ya, karena keuangan selama ini kita terputus dari daerah ke pusat ya, dan mungkin akan bicarakan tentang iuran pendeta juga. Nah, makanya perlu ada keuangan juga. Jadi oke, kita akan mulai pleno ketiga. Saya serahkan palu ini kepada Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu. Tolong Sekretaris Umum dampingi, dan bendahara. Secara resmi nanti pleno ketiga dipimpin oleh pengurus yang baru. Terima kasih kepada Pak Wakil, Bu Yani, terima kasih Ibu Pendeta Medi. Terima kasih buat Pak Hendrik dan Ketua Sidang. Dengan ini saya membuka pleno ketiga ya. Yang mana? Pertama-tama kita akan mendengarkan laporan hasil kerja dari majelis daerah ya. Kita mulai dari mungkin yang paling depan dari Majelis Daerah Nusa Tenggara Timur. Saya persilakan.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ketua Umum Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda yang kami hormati dan para pengurus Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda tingkat nasional yang kami hormati, seluruh peserta sidang baik dari daerah dan juga yang ada di Kota Jakarta yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seiring dengan perjalanan waktu sejak kami dilantik menjadi pengurus baru Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 21 Oktober 2018 oleh Sekretaris Umum Gereja Anugerah Bethesda mengatasnamakan Majelis Besar Gereja Anugerah Bethesda tingkat pusat. Maka kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pengurus baru Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Nusa Tenggara Timur dapat berjalan dengan berandaskan firman Tuhan, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Anugerah Bethesda, serta memperhatikan visi dan misi yang diberikan oleh almarhum Bapak Pendeta Bineta Timo dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, sejak itu beberapa daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Nusa Tenggara Timur itu daerah kepulauan, ya. Provinsinya adalah ibu kotanya di Kota Kupang, tetapi ada sering disebut dengan Provinsi Seribu Pulau, sehingga perjalanan kami itu harus dari pulau ke pulau. Dan itu mungkin seperti Ibu Titi dari Pulau Peling ke Palu, baru ke tempat-tempat yang lain. Itulah kondisi perjalanan pelayanan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan, sejak itu beberapa daerah yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat kami menjangkau, dan di sana berdirilah Gereja Anugerah Bethesda pada tempat-tempat tersebut. Adapun daerah-daerah atau tempat-tempat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada tanggal 21 Oktober 2018, pengeresmian Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Zaitun Maulafa dalam pengenalan saya sendiri oleh Sekretaris Umum dan pemerintah Kota Kupang, ya. Mereka semua dengan muspidanya hadir, baik itu dari tingkat kota sampai dengan RT RW, semua begitu antusias, menghargai, menghormati, walaupun undangannya hanya lewat telepon saja. Tapi karena puji Tuhan, GAB mendapatkan sebuah perhatian khusus di Nusa Tenggara Timur khususnya, sehingga walaupun hanya lewat telepon, tapi mereka bisa menghormati dan datang. Dan kondisi itu dapat kami jalani sampai dengan hari kemarin, tanggal 21 Agustus, setelah kami undang Wali Kota Kupang untuk hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Marturia. Mereka dengan senang hati, baik itu Wali Kota, terus ditambah dengan asisten 3, ditambah dengan salah satu utusan BPD, ya, tingkat tingkat NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili daerah NTT, itu pun juga ada, ditambah dengan seluruh pimpinan-pimpinan di wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut. Mereka semua hadir. Juga ada beberapa teman-teman dari rekan-rekan gereja tetangga yang mereka turut hadir dalam acara tersebut. Yang kedua, pada tanggal 9 April 2019, Ketua Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda bersama Sekretaris dan Kepala Bidang Humas GAB Nusa Tenggara Timur mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, ya. Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membicarakan kehadiran organisasi GAB di kabupaten tersebut. Dan puji Tuhan, tanggal 9 sampai 10 April 2019, pengeresmian
Gedung Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Lembah Pujian Sumba Barat Daya dilaksanakan, sekalipun juga kami harus terseok-seok. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan beserta dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengan pengembalaannya adalah Saudara Pendeta Muda Yosua Enos Umbuwoleh, Sarjana Teologi. Juni 2019, Majelis Daerah memberikan bantuan 12 juta rupiah untuk pengembangan gereja tersebut dan pekerjaan kolam baptisan, ya, karena di sana itu masih daerah primitif, masih kafir lebih banyak daripada yang Kristen. Ada juga Kristen tapi Kristennya Kristen tanpa pertobatan, ya. Sehingga mereka perlu kami memberikan perhatian khusus dari Majelis Daerah. Dan Agustus sampai dengan April 2020, Agustus 2019 sampai dengan April 2020, kami dapat membantu mereka dengan 12 juta rupiah untuk pekerjaan pembangunan, baik itu kolam baptisan dan rehab tempat ibadah. Penyerahan bantuan Jemaat Lembah Pujian Sumba Barat Daya berupa 1 unit sound system, itu dari Majelis Daerah. 100 lembar masker dari Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu melalui Majelis Daerah. Kami sudah salurkan, terima kasih Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu. 1 buah termogan dari Majelis Daerah sebagai alat kelengkapan kesehatan, pelindung diri, itu dari Majelis Daerah, kami perhatikan mereka. Dan sejumlah sembako yang kami sampaikan kepada mereka untuk mendongkrak kehidupan ekonomi mereka. Karena seperti apa yang kemarin kita dengar, bahwa ketika gong COVID itu diperdengarkan, pendeta pun juga mulai tiarap. Karena Bapak Edi bilang perpuluhan harus dipending, ya Bapak ya, biar dikasih dulu pada pendeta yang makan. Tapi syukur kalau perpuluhannya dalam bentuk natura bisa dimakan. Tapi kalau uang mau dibelanjakan kemana? Ya, tetapi ya puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Juli 2019, pelantikan Gembala Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Moria Pulau Semau, 1 pulau lagi menyeberang kurang lebih 45 menit dari Kota Kupang, ya, menyeberang ke sana. Itu sering orang bilang NTT yang paling ditakuti itu Pulau Semau, karena itu pulau masih banyak ada yang bisa terbang, ya, selain dari Alor. Ada orang Alor sini mungkin dia tahu, tapi salah satu adik daripada Alor juga Pulau Semau. Namun puji Tuhan, GAB mampu untuk berdiri secara megah di tempat itu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini gereja itu sudah mulai dikerjakan, tembok-temboknya sudah selesai, dan menjadi sebuah pergumulan daripada gembala jemaat dan jemaat setempat untuk atap, karena kapnya sudah selesai, ya, ringnya sudah selesai, tinggal pengatapannya. Dibutuhkan seng mungkin kurang lebih sekitar 65 lembar, cukup seng 60 lembar. Dan coba kami kalkulasi kurang lebih sekitar 15 juta dengan harga seng yang ada di Kota Kupang, karena bukan seng yang biasa tapi yang panjang 6 meter, ya. Karena itu menjadi sebuah pergumulan kami, supaya kalau bisa ditutup secepatnya. Kalau tidak, musim hujan sudah akan segera tiba dan kayu yang dipakai untuk kap itu akan hancur lagi. Mohon supaya kita bisa mendoakan dan pelaksanaan pengatapan seng pada gereja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Masih juga dalam bulan Juli 2019, dari Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Nusa Tenggara Timur menyumbang 1 unit keyboard kepada jemaat GAB Moria Pulau Semau, ya. Yang berikut 1 unit sound system lagi dari Majelis Daerah. Begitupun juga 1 unit genset, ya, karena di sana listriknya tidak ada, sehingga kami berupaya untuk bisa membantu mereka sekemampuan Majelis Daerah, ya. Dan 60 buah kursi, ya, 60 buah kursi yang kami bisa dapat bantu kepada mereka. Juga ada bantuan dari Sekum, ya. Maaf, saya bisa katakan mantan Sekum, ya Om, ya, Bapak Henry Kokora, yang menyumbang pada waktu itu sejumlah uang untuk membeli kursi.
dan kami telah sampaikan itu kepada mereka karena jemaat yang ada di sana cukup bertumbuh banyak, tapi masih ada yang duduk di tanah, ya, sehingga itu menjadi perhatian kami. Dan 60 buah kursi sebagai sumbangan awal kami telah sampaikan kepada mereka dipergunakan untuk melayani Tuhan. Selanjutnya untuk pengembangan dan kelanjutan pembangunan tersebut, Majelis Daerah Gereja Anugerah Baptista mampu memberikan sumbangan 25 juta rupiah lagi untuk mereka demi kelanjutan pekerjaan tembok, ya, dari bangunan tersebut, ya, dan 100 buah masker dari Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu yang kami lanjutkan kepada jemaat yang ada di GAB Moria Pulau Semau. Terus ditambah lagi dengan 1 unit termogan, kami dari Majelis Daerah menyerahkannya kepada mereka, dan sejumlah sembako yang kami sumbangkan kepada jemaat-jemaat kita dan pelayan yang ada di sana. Yang keempat, Maret 2020, peresmian Gedung Gereja Anugerah Baptista Masa dan Meriba, Kabupaten Timur Tengah Selatan, tempatnya itu di Desa Oekam. Dan mungkin saudara atau adik saya, Yani ada, itu orang Oekam. Tanya dia gimana keadaan Oekam. Daerah Muslim yang cukup banyak, dan satu-satunya daerah NTT yang banyak Muslim tempat itu, ya. Tetapi puji Tuhan, GAB mampu menerobos ke tempat itu, ya. Sehingga lahirlah satu gereja kita di sana, yaitu namanya Gereja Anugerah Baptista Masa Meriba. Sekaligus kami melantik seorang gembala sidang di tempat itu, seorang ibu masih muda, ya, tapi dia mau berjuang untuk melayani. Tepatnya di Desa Oekam, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Serta pada waktu itu kami dari Majelis Daerah melaksanakan bantuan kepada mereka berupa sembako dan pakaian layak pakai yang kami salurkan kepada mereka sesuai dengan salah satu misi daripada GAB. Kami lakukan itu, ya. Dan Juli 2020 peletakan batu pertama pembangunan gereja tersebut, yaitu Gereja Anugerah Baptista Jemaat Masa Meriba Desa Oekam, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekaligus ada pelantikan salah seorang pendeta pembantu yang baru selesai pendidikan teologi, dan dia bersedia untuk menggabungkan diri dengan Gereja Anugerah Baptista, organisasi GAB. Lalu akhirnya melalui mekanisme yang dia sudah harus taati, tepati, tunduk dan taat pada organisasi, kami melantik beliau menjadi salah satu pendeta pembantu untuk pengembangan pelayanan yang ada di tempat itu. Dan mohon doa, kami akan kembali dari sidang ini pulang, dan mungkin ada sekitar 3 gereja lagi yang akan kami resmikan di tempat itu, ya. Yang kelima, April 2020, peresmian Gereja Anugerah Baptista Jemaat Marturia Manulai, ya. Marturia Manulai, sekaligus pelantikan kepala sidang setempat Pendeta Muda Sila Manilani pada Malay, seorang ibu umur sudah 62 tahun kurang lebih, dan dia bersedia untuk merapatkan barisannya karena beliau itu dari Gereja Kemah Injil, ya. Gereja Kemah Injil bersama keluarganya semua menyatakan penggabungan dengan GAB. Dan untuk penggabungan itu kami sudah sampaikan kepada mereka tentang persyaratan penggabungan, sehingga mereka ada di GAB bukan bawa atribut lama, tetapi betul-betul mereka tanggalkan atribut lama dan mereka siap pakai atribut baru yang namanya GAB, berjuang bersama-sama dengan GAB, berlayar bersama-sama dengan GAB, dan mencapai pada sasaran yang menjadi visi misi GAB. Itu komitmen mereka, sehingga April 2020 kami meresmikan gereja tersebut dan pelayan tersebut, sekaligus membantu mereka dengan 60 buah masker. Itu pun juga pemberian dari Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu. Kita tepuk tangan bagi Bapak Jeffrey, ya. Sumbangan itu kami telah sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana sebagai alat pelengkapan diri untuk melindungi diri mereka menghadapi COVID-19, ya. Dan Mei 2020 penyerahan 1 buah termogan dari Majelis Daerah kepada jemaat Gereja Anugerah Baptista yang baru diresmikan pada bulan April 2020, yaitu GAB Marturia Manulai 2. Manulai 2 itu adalah masuk dalam wilayah Kota Kupang, tapi dia pada pinggiran Kota Kupang, ya. Sehingga dalam satu lingkaran wilayah pemerintahan kota, tetapi dia di pinggiran. Dan puji Tuhan,
tanggal 21 Agustus kemarin 2020 melalui Ibu Gembala tersebut, dia menghibahkan tanahnya 20 kali 10 meter persegi untuk Gereja Anugerah Bethesda Nusa Tenggara Timur, dan di tanah tersebut kami meletakkan batu pertama pembangunan gedung Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Merturia, disaksikan dan dihadiri oleh Wali Kota Kupang Bapak Jeffrey Tatibo sebagai salah satu mantan mantan DPR RI, ya, Jeffrey Ryukore, maaf saya saking semangat ya, sama nama orang berbeda. Jadi Pak Jeffrey Ryukore yang juga salah seorang mantan anggota DPR RI Komisi 10 Pendidikan, dan beliau bersama dengan anggota DPD Wakil NTT, terus ditambah lagi dengan asisten 3 administrasi Kota Kupang dan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini jajaran paling di bawah, sama-sama dengan beberapa hamba Tuhan rekan kita yang ada di NTT, hadir dalam acara peletakan batu pertama pada pembangunan gedung gereja tersebut. Dan di tempat itu pun juga adalah merupakan satu-satunya gereja yang baru dibangun di situ, ya. Tempatnya cukup tinggi di daerah pemukiman perumahan, tetapi baru satu gereja yang namanya Gereja Anugerah Bethesda di atas batu karang yang teguh, ya, di bukit yang cukup tinggi di atas batu karang itu, sehingga dalam sambutan Pak Wali Kota dia mengatakan bahwa saya salut dengan GAB, berani bisa ada di sini. Artinya bahwa GAB mau bayar harga untuk umat-umat Tuhan yang ada di sini. Itu sedikit beberapa laporan yang saya sampaikan, dan ketika dalam peletakan batu pertama, Majelis Daerah menyumbang 25 sak semen untuk kelanjutan pembangunan rumah ibadah tersebut. Yang berikut jumlah gereja lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya. Mulai waktu kami kerja dari tanggal 21 Oktober 2018 kami dilantik, maka Gereja Anugerah Bethesda yang ada di Nusa Tenggara Timur berkembang menjadi 12 unit gereja, ya. Dari satunya adalah saya sendiri waktu itu, ya. Tetapi puji Tuhan mulai berkembang dan hamba Tuhan mulai merapatkan barisan untuk kami bekerja sama, dan melihat karena kinerja pelayanan yang begitu luar biasa sehingga mereka mampu meninggalkan organisasi lama mereka dan menggabungkan diri dengan GAB, karena kami berupaya untuk meluruskan kembali tentang status daripada GAB sebenarnya di mata pemerintah dan di mata organisasi-organisasi yang lain, sehingga mereka dapat menerima itu sebagai sebuah rekan kerja, mitra kerja baik pemerintah dan organisasi yang lain, sehingga lahirlah 12 mata jemaat yang ada di Nusa Tenggara Timur, antara lain 5 gedung gereja yang sudah diresmikan secara resmi oleh pemerintah, dan yang berikut dari 5 gedung gereja itu 2 permanen, ya. Satu adalah Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Saitun Maulafah Kota Kupang yang telah diresmikan oleh Bapak Sikum sendiri, dihadiri oleh pemerintah pada Oktober 2018, 21 Oktober. Dan yang kedua adalah Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Moria Pulau Semau yang sementara dalam pekerjaan menunggu uluran tangan dari Tuhan melalui hamba-hamba yang setia pada sore hari ini untuk bisa membantu dalam penyelesaian pengatapan gedung gereja tersebut sehingga mereka bisa pergunakan dalam beribadah dengan baik. Yang berikut adalah 2 buah tempat ibadah darurat, ya. Artinya masih orang Kupang bilang dinding dengan bebak, ya. Dan 1 tempat ibadah pinjaman, kontrak pinjam untuk ibadah. Kami membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian supaya pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di NTT bisa dapat berjalan dengan baik, ditambah dengan 7 buah pos PI yang telah dibuka. Tinggal saja mendapatkan sebuah legalitas peresmian supaya diakui oleh pemerintah Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain
Di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan lahir 3 pos PI. Di Kabupaten Rotendao lahir 2 lagi pos PI. Kabupaten Kupang lahir lagi 1 pos PI, dan Kota Kupang lahir lagi 2 pos PI. Jadi semuanya ada 12 pelayanan yang akan berlangsung di Kota Kupang. Yang berikut untuk pejabat, dalam hal ini pendeta, pendeta muda dan pendeta pembantu serta pengerja yang kami rangkumkan menjadi satu, menjadi pejabat-pejabat GAB yang melayani dalam organisasi GAB itu sebanyak 20 orang. Ya, 20 orang, antara lain pendeta ada 6 orang, pendeta muda 4 orang, pendeta pembantu 3 orang, dan pengerja 7 orang. Ya, itu sedikit informasi, dan puji Tuhan berkembangnya pelayanan yang ada di sana sehingga sampai dengan 21 Agustus kemarin kami buat laporan ini, jumlah jemaat GAB, saya hanya bicara GAB. Kenapa? Karena ketika awal Januari 2020 dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta supaya kami melaporkan perkembangan GAB yang ada di NTT, kami berupaya untuk bersurat kepada BES supaya kalau bisa dia menyampaikan berapa jumlah mereka. Tapi sampai hari H di mana penentuan dari pemerintah untuk laporan itu dikembalikan, kami tidak mendapatkan laporan daripada mereka. Artinya bahwa ketika laporan itu tidak ada, kami tidak mungkin mau laporan fiktif. Sehingga kami hanya melaporkan gereja, jemaat dan para pelayan gereja Anugerah Bethesda secara utuh adalah kurang lebih 900 jiwa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di luar daripada BES. Ya, jadi jangan samakan bahwa itu juga masuk di BES. BES tidak masuk ke sana, yang ada itu hanya GAB. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Doa dan harapan kami kepada Bapak Ibu pimpinan yang baru, doakan kami supaya GAB Nusa Tenggara Timur berkiprah lebih dahsyat lagi untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan kita. Shalom. Pada kesempatan siang hari ini saya sebagai Ketua Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Nusa Tenggara Timur dalam petikan laporan kerja Majelis Daerah GAB Nusa Tenggara Timur, kami menyerahkan laporan kerja ini kepada Majelis Pusat untuk bisa dapat dipergunakan sebagai acuan, dan doa kami Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Ketua MD NTT. Selanjutnya ke Sumatera Utara. Saya persilakan. Puji Tuhan, yang saya hormati Ketua Umum yang baru Gereja Anugerah Bethesda bersama dengan staf-stafnya yang sudah terpilih, juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Gereja Anugerah Bethesda, baik yang ada di pusat ini maupun dari daerah-daerah. Laporan kerja dari kami Majelis Daerah Sumatera Utara, gereja dan hamba Tuhan gembala di Sumatera Utara. 1. Gereja Anugerah Bethesda Nagaraja yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, itu pendetanya, gembala sidangnya saya sendiri. Kemudian Gereja Anugerah Bethesda Dolok Sanggul, itu berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, pendetanya Juranto Simamora. Gereja Anugerah Bethesda Banjaran di Kabupaten Simalungun, gembalanya pendeta Trismin Tarihoran. Gereja Anugerah Bethesda Tebing Tinggi, itu di Kota Madia Tebing Tinggi, gembalanya pendeta Tohab Silaban. Gereja Anugerah Bethesda Dolok Masihol, itu ada di Kabupaten Serdang Bedagai, gembalanya sekarang pendeta Rostialija
Silaban yang adalah istri daripada mantan Ketua Majelis Daerah yang pertama Pendeta MC Wambing. Kemudian Gereja Anugerah Bethesda Nias itu ada di Kabupaten Nias yang sudah dimulai oleh Ketua Bapak Rohani kita dulu, Ketua Umum, juga mungkin Bapak Henrico, Bapak Jeffrey dulu ke sana. Dan pada bulan 12 kemarin saya ke sana untuk memasuki ibadah perdana di gereja yang sudah terbangun. Nah, kemudian digembalakan oleh Pendeta Dalinawolo Harepa. Gereja Anugerah Bethesda persiapan, ini ada pos PI, ini sekarang dilayani oleh Pendeta Pembantu Janer Tarihoran. Dan kemudian ada Gereja Anugerah Bethesda Persiapan 2, juga pos PI, yang dilayani oleh Pendeta Pembantu Priyandi Damanik. Jadi Gereja Anugerah Bethesda di Sumatera Utara itu sekarang ini ada 8 Gereja Anugerah Bethesda. Setiap bulan kami selalu mengadakan pertemuan gembala-gembala daerah JAB daerah Sumatera Utara. Tetapi semenjak pandemi COVID-19, pertemuan bulanan tidak dilakukan lagi karena sudah dilarang untuk berkumpul-berkumpul. Bahkan akibat daripada pandemi COVID-19 tersebut, banyak di antara para gembala-gembala mengalami kesukaran akibat gereja tidak bisa melakukan ibadah. Tapi puji Tuhan bulan Juni kemarin juga ada bantuan sembako dari Bapak Jeffrey Tatimo. Terima kasih sudah dibagikan semuanya, Pak. Setiap tahun diadakan juga Natal bersama Majelis Daerah yang selalu dilaksanakan, dan juga diadakan Paskah bersama. Tapi Paskah kemarin kami tidak melaksanakan Paskah lagi, hanya Paskah di gereja masing-masing akibat pandemi COVID-19. Ada beberapa gembala harus mencari kerja lain seperti berladang, kerja bangunan dan sebagainya demi untuk kelangsungan hidup karena pengaruh pandemi COVID-19. Tapi puji Tuhan ibadah sudah boleh dimulai, dilaksanakan di gedung gereja mulai bulan-bulan kemarin, tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kami tetap semangat untuk menambah pelayanan Gereja Anugerah Bethesda Sumatera Utara karena masih banyak daerah yang belum dijangkau oleh firman Tuhan melalui pelayanan Gereja Anugerah Bethesda. Kami melihat tuayan sudah menguning jiwa-jiwa di Sumatera Utara, siap untuk dituai untuk kemuliaan Tuhan melalui Gereja Anugerah Bethesda. Saat ini kami terbentur karena semuanya kami berada di daerah-daerah. Kami tidak ada berada di provinsi, di Kota Madya, Medan. Jadi kalau kami terbentur di daerah, kami mau kemana-kemana kesulitan. Jadi itu sebabnya mungkin kalau Bapak Jeffrey Tatimo menghubungi kami pun, jaringan saja pun payah karena kami ada di pelosok. Jadi kalau ada Bapak menghubungi nomor yang dituju selalu ada gangguan, itu karena jaringan ke sana sangat sulit, Pak. Itu pun cuma Telkomsel yang bisa, Excel dan jaringan yang lain sulit untuk ke sana. Tapi kami punya rencana untuk mengembangkan pelayanan ini, menerobos ke arah Kota Medan. Mohon dukungan dan doa dari Bapak, Ibu. Tahun ini kami akan mulai perintisan pelayanan di Medan dengan mengontrak tempat ruko untuk tempat ibadah. Karena juga banyak anak-anak dari jemaat Gereja Anugerah Bethesda yang ada di daerah-daerah tapi sekarang berdomisili di Kota Medan, merantau di sana, dan mereka rindu ada Gereja Anugerah Bethesda di sana. Hanya sekarang kami lagi bergumul dalam doa tentang masalah tempat untuk ibadah di sana.
Juga karena harga sewa kontrakan yang cukup tinggi di sana, ya itulah yang menjadi pergumulan. Tapi kemarin kami sudah berkumpul beberapa gembala dan juga jemaat yang tergerak untuk mendukung pelayanan. Kami sudah mulai mengumpulkan dana untuk itu. Kami yakin untuk bulan 11 ini akan ada pelayanan ataupun bisa dinamakan mungkin pos PI atau apapun, yang jelas Gereja Anugerah Bethesda harus ada di Kota Medan. Dari Kota Medan nanti kami akan menerobos ke daerah-daerah lain lagi, karena daerah lain perlu juga dibuka seperti di Kota Lubuk Pakam, Rampah, Pematang Siantar, Parapat, Balige, Tarutung dan sebagainya, seperti Aikanopan, Rantau Prapat dan lain sebagainya. Dan sangat banyak daerah-daerah di Sumatera Utara yang harus diterobos. Mohon doa dari Bapak sekalian untuk kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Kami bahagia boleh berjuang untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui Gereja Anugerah Bethesda di Sumatera Utara. Permohonan kami untuk Majelis Pusat Gereja Anugerah Bethesda, mulai dari ketua umum dan staf-stafnya, juga kepada semua hamba-hamba Tuhan, supaya mohon doakan kami di sana. Sekarang untuk merintis pelayanan dari Gereja Anugerah Bethesda di Sumatera Utara, seolah-olah sepertinya agak ringan. Karena gereja-gereja besar sekarang di sana dibatasi untuk beribadah. Hanya boleh beberapa puluh orang, dan sangat banyak sekarang masyarakat di sana tidak boleh beribadah karena gereja-gereja dibatasin. Jadi andai kata Gereja Anugerah Bethesda masuk ke suatu daerah dan membuka suatu pelayanan, maka jiwa-jiwa yang tidak bergereja itu, tidak beribadah itu, mereka pasti akan beribadah di Gereja Anugerah Bethesda. Karena tidak ke tempat mereka biasa beribadah, tidak menerima mereka beribadah. Permohonan kami supaya dukung terus pelayanan di daerah-daerah Sumatera Utara, karena juga daerah Sumatera Utara ini cukup luas. Seperti bulan Desember kemarin yang ke Nias, itu cukup jauh. Dari Kuala Namu sampai ke Nias itu cukup jauh. Jadi untuk menerobos ke sana, perlu persiapan yang matang baik dalam segala bidang. Jadi mohon doa terus untuk kami di sana, karena semuanya juga harus akan dibarengi dengan dana. Sedangkan dana yang kami ada sekarang ini di daerah Sumatera Utara, pelayanan di sana itu masih pelayanan desa-desa semua, yang kapasitas jiwa-jiwa jemaat di dalam masih sangat sedikit. Itu sebabnya kemarin saya sempat menunda waktu saya disuruh untuk pergi ke Pulau Nias, karena terkendala dalam segala hal. Saya tidak bisa sebut, tapi ya itulah masalah saya. Seharusnya memang saya ini harusnya serba cukup semua supaya bisa melaksanakan semuanya itu. Tapi waktu itu memang semuanya masih dalam taraf, ya puji Tuhan, diberkati Tuhan. Kami siap bekerja di ladang Tuhan melalui Gereja Anugerah Bethesda. Kami siap mengembangkan pekerjaan Tuhan juga melalui Gereja Anugerah Bethesda. Kami siap mendukung setiap program Majelis Pusat Gereja Anugerah Bethesda. Demikian laporan kami, laporan lisan untuk saat ini. Untuk laporan tulisannya kami mohon maaf karena kemarin mau kemari juga buru-buru. Jadi haturannya tidak ikut kian kemari. Tiba-tiba di grup saya lihat dari Jambi ada 2 orang, dari NTT ada 2 orang, dari Sulawesi ada 1 orang. Loh, kok dari Sumatera Utara kok enggak ada? Saya berpikir begitu. Jadi, wah, saya putus harus ada dari Sumatera Utara. Kita di Sumatera Utara ada beberapa gereja, kok kita tidak ada di Munas ini? Akhirnya saya tulis di grup dari Sumatera Utara 1 orang. Karena kecintaan akan pelayanan melalui Gereja Anugerah Bethesda. Jadi mohon maaf buat semuanya kalau hari ini laporan pertanggungjawaban, laporan kerja Majelis Daerah Sumatera Utara hanya bisa saya sampaikan secara lisan. Kalau secara tulisnya nanti mungkin bisa saya kirimkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Kemudian berikutnya Jambi. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pak Ketua dan pengurus yang sudah memberikan kepercayaan ini kepada kami. Saya akan ceritakan asal mulanya pelayanan di Jambi lebih dulu supaya semua bisa sama-sama kita mendukung pelayanan yang ada di Jambi. Jadi GAB atau Gereja Anugerah Bethesda di Jambi yang memang memakai GAB pertama hanya kami. Dan kami baru berjalan 2 tahun lebih. Jadi kami baru gereja pertama. Memang sudah ada gereja sebelumnya tapi mereka mau pakai nama atas BES. Seperti itu. Dan berjalan 2 tahun ini kami melihat visi dan misi dari orang tua rohani kami, Bapak Beni Tatimu, dan kami coba mengerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, berjalan dengan baik berdasarkan firman Tuhan dan juga sesuai dengan anggaran dasar Gereja Anugerah Bethesda.